Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kita boleh sama-sama beribadah dan kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Ya, Tuhan pasti menolong kita. Saudara-saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Kita bersyukur bahwa kebangkitan Kristus telah membawa kemenangan yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan dia naik ke surga dan Roh Kudus turun. Dan saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Dan Roh Kudus akan menjadi penolong bagi kehidupan kita. Saudara, malam ini kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Tema yang kita bahas malam hari ini adalah tentang bahasa roh. Banyak pertanyaan, banyak perdebatan tentang bahasa roh. Tapi malam ini minimal saya menjelaskan sedikit walaupun tidak terlalu dalam mungkin karena waktu yang sangat singkat. Tetapi biarlah malam ini kita akan memahami dan kita juga akan mengalami berkat dari kasih karunia Tuhan yang namanya berdoa dalam bahasa roh. Saudara-saudara, tema kita adalah bahasa roh itu sesat atau berkat. Bahasa roh itu sesat atau berkat. Ada pandangan yang mengatakan bahwa bahasa roh ini sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh orang tertentu. Karena menurut mereka banyak penyimpangan karena penggunaan bahasa roh. Bahkan ada yang menyindir, ada yang bahasa roh dibuat mainan dengan berbagai kata-kata yang diplesetkan. Sehingga bahasa roh ini saudara-saudara seringkali membuat bahan tertawaan gitu. Menjadi bahan tertawaan. Nah, apa dasarnya? Memang ada minimal ada dua aliran. Aliran yang pertama yang menolak bahasa roh dengan karunia-karunia roh. Lalu saudara juga ada yang menerima karunia berbahasa roh ini dengan baik dan menjalani, mengalami, melakukan. Nah, saudara kita yang menerima bahasa roh mungkin gak masalah. Tetapi kalau saudara-saudara dari aliran yang menolak bahasa roh, sehingga saudara kalau mau dengar itu di YouTube udah banyak banget perdebatan. Bahkan kata-kata yang gak pantas dikeluarkan oleh hambatan pun dikeluarkan karena penghinaan. Saudara ya. Tapi saya rindu siapapun saudara baik yang menolak maupun yang menerima, marilah kita lebih mengutamakan kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, kasih persaudaraan yang baik. Nah, malam ini saya tidak menyerang siapapun, tapi saya ingin menjelaskan. Sebagai hamba Tuhan, saya rindu setiap jemaat, setiap saudara yang ikut ibadah dimanapun saudara berada akan memahami bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia melalui bahasa roh ini. Paham kenapa orang-orang menolak. Ada paham yang namanya sesasionisme, saudara. Sesasionisme ya. Sesasionisme ini aliran yang menolak sesasionisme. Nah, ini menolak tentang bahasa roh. Apa alasannya? Karena mereka berkata bahwa sesasionisme ini berkata bahwa tanda-tanda bahasa roh, tanda-tanda mujizat itu sudah selesai. Sudah selesai. Artinya kita nggak perlu lagi berbahasa roh. Karena sudah selesai. Kapan selesainya? Nah, ada 4 pandangan, saudara. Pandangan yang pertama, kenapa bahasa roh selesai? Mereka berkata bahwa tanda-tanda keajaiban itu berhenti saat berakhirnya masa kerasulan. Waktu rasul-rasul menyelesaikan tugasnya diakhiri dengan matinya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes pada tahun 100 Masehi, saudara, di situ mereka berkata sudah selesai. Tanda-tanda mujizat bahasa roh itu sudah selesai. Nah, itu yang pertama. Bahwa sejak rasul-rasul murid Yesus yang pertama itu meninggal, saudara, maka selesailah bahasa roh.
atau karunia roh, tanda-tanda ajaib. Nah yang kedua, mereka berkata bahwa kapan itu berhenti? Menurut mereka hal tersebut hanya terjadi pada awal gereja mula-mula. Jadi waktu gereja mula-mula itu bahasa roh dan karunia tanda-tanda ajaib itu ada. Setelah itu enggak lagi. Jadi gereja mula-mula kita ingatkan di Kisah Para Rasul dan abad-abad mula-mula itu, saudara-saudara, karunia mujizat tanda ajaib itu luar biasa. Dan mereka berkata itu waktu itu saja, sekarang enggak gitu. Dan pandangan yang ketiga, saudara-saudara, mereka berkata begini, tanda-tanda keajaiban itu lenyap atau berhenti, saudara, karena pemimpin-pemimpin reformasi pada waktu itu, kita ingat waktu itu terjadi reformasi yang dilakukan atau tokohnya adalah Martin Luther pada abad ke-15. Saudara-saudara, Martin Luther itu seorang yang penuh Roh Kudus sebenarnya. Dia dicatat di dalam sejarah bahwa ia ini seorang pembaharu gereja. Dia disebut nabi, dia disebut rasul. Dan dia itu orang yang penuh karunia roh. Jadi tokoh reformasi yang pertama itu adalah penuh Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Lalu saudara, ketika reformasi terjadi, maka saudara mulai muncul tokoh-tokoh bapak-bapak gereja yang pada waktu itu setelah Martin Luther nggak ada. Saudara, muncul Calvin. Calvin pun juga tokoh generasi kedua. Tapi dia juga penuh Roh Kudus. Calvin ini benar-benar mengagumi Martin Luther. Nah, jadi gereja reformasi awal mula itu digerakkan atau dipimpin oleh orang yang berkarunia roh, bahkan berbahasa roh, saudara. Tetapi perkembangan selanjutnya, pemimpin-pemimpin itu menolak. Karena apa? Takut posisinya itu kalah pamor kalau ada jemaat atau hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus gitu ya. Penuh kuasa Allah, mereka takut. Sehingga mereka menentang tentang penggunaan karunia-karunia roh. Lalu saudara-saudara, paham yang keempat. Kenapa mereka beranggapan bahwa itu sudah berhenti? Karena mereka berkata bahwa ini sudah zaman modern. Munculnya teologi liberal yang mengandalkan rasionalisme. Nah ini yang seringkali terjadi, saudara. Dan zaman di mana ketika rasionalisme dan mengandalkan logika, maka karunia Roh Kudus itu sudah tidak bekerja dengan bebas lagi. Dan mereka menganggap itu sudah berhenti. Dan saudara, akhirnya muncul gereja karismatik, gereja Pentakosta. Tuhan memulihkan seperti memulihkan zaman Martin Luther. Yaitu memulihkan sola gratia, kembali ke anugerah. Sola scriptura, kembali ke Alkitab. Sola fide, dan kembali ke iman dan seterusnya. Dan mereka pulih, gereja pulih. Tetapi pemulihan tentang karya Roh Kudus tidak terjadi pada waktu itu secara maksimal. Setelah itu muncul gerakan Pentakosta. Apa master plan gereja? Kalau sudah mengerti gereja itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, saya nggak bahas panjang lebar tentang yang menolak. Minimal kenapa orang sekarang punya pandangan seperti itu, karena menganut paham ini. Jadi paham yang salah siapa? Bapak gerejanya atau rasulnya atau Alkitabnya? Sebenarnya yang menentukan itu yaitu yang membuat ajaran aturan teologi itu bapak-bapak gereja dulu, sudah tokoh-tokoh ini. Alkitabnya enggak berubah. Tafsirannya yang seringkali menyimpang atau tidak sempurna. Maka itu hari ini kita akan lihat bagaimana master plan gereja. Tuhan punya rencana. Gereja kita, gereja dibangun di atas batu karang supaya kerajaan maut tidak menguasainya. Bahkan Tuhan janji, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, saudara. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Dan itu janji Tuhan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi.
Dan dalam Matius 28 juga Tuhan katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu sampai akhir zaman. Gak berhenti pada gereja mula-mula. Tidak berhenti pada zaman abad pertama. Karena penyertaan Tuhan sempurna. Untuk apa kita bikin gereja kalau gak disertai Tuhan? Untuk apa kita bergereja kalau Tuhan tidak ada di pihak kita? Saudara, jadi saudara mau setuju dengan pandangan manusia atau setuju dengan Alkitab? Alkitab mencatat bahwa kita disertai Tuhan sampai akhir zaman. Roh yang sama, kuasa yang sama, karunia yang sama memenuhi gereja Tuhan. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membatalkan janji itu. Saudara, juga di dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Dan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagiku. Bahasa-bahasa baru. Ini berhubungan dengan bahasa roh. Mereka akan memegang ular, kalajeng dan semuanya. Dan ayat yang ke-16, ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi ini janji Tuhan. Tuhan katakan setiap orang yang percaya dan dibaptis, diberi tanda ini. Saudara percaya enggak? Kita hidup di tahun 2021, saudara ya. Kita ada di sini. Bagaimana kuasa Tuhan masih ada apa enggak? Bahasa roh ini masih berkuasa apa enggak? Perlu enggak kita berbahasa roh? Tapi saya ingin sampaikan saudara, ini janji Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menyertai kita terus dari zaman ke zaman. Bahkan kalau saudara merhatikan bagaimana gereja-gereja di Afrika. Bukan gereja-gereja yang biasa, tapi gereja yang penuh Roh Kudus. Jutaan orang bisa ibadah di lapangan. Mereka mengalami mujizat. Mereka menggoncangkan Afrika dan Afrika penuh kuasa Allah. Kenapa? Karena mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berbahasa roh gila-gilaan, saudara. Coba saudara cek di YouTube bagaimana mereka melayani. Mereka penuh dengan kuasa roh. Maka jutaan orang tersungkur menyembah kepada Tuhan. Tidak seorang pun, tidak ada khotbah manusia yang bisa membuat orang bertobat. Tetapi yang menginsapkan akan dosa hanyalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan seseorang sadar dan bertobat. Jadi hari ini kita akan pahami bagaimana kuasa dari bahasa roh yang sebenarnya. Saudara, kita memahami gereja itu harus ada di dalam pewahyuan yang progresif. Ngerti sudah ya? Pewahyuan yang progresif itu terus menerus. Alkitab mencatat ada 3 zaman. Zaman para leluhur, zaman hukum Musa, dan zaman orang Kristen. Hukum Taurat. Jadi zaman ini zaman bapak leluhur Abraham. Dipanggil Tuhan, lalu nenek moyang yang tercatat dalam Alkitab, sejarah Alkitab purba, itu dicatat di sana. Mereka dituntun Roh Kudus, dituntun oleh Tuhan. Tuhan menyatakan diri sebagai Bapa, maka disebut zaman Bapa. Seperti seorang Bapa mendampingi. Saudara, jarang sekali dalam zaman itu Tuhan murka menghukum dunia seperti zaman setelah hukum Taurat. Jarang sekali. Kecuali di Sodom Gomora gitu ya. Sodom Gomora itu luar biasa mengalami penghukuman. Tapi zaman itu saudara, Tuhan jarang sekali Tuhan mendampingi seperti seorang bapa. Lalu zaman kedua disebut zaman hukum Musa, Taurat diberikan. Di situ Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan yang layak disembah. Tuhan hadir dalam Shekinah glory, kemuliaan. Tuhan datang dalam tiang awan, tiang api. Tuhan menyertai umatnya di padang gurun. Tuhan
belah laut Teberau. Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu. Tuhan memberikan mana. Tuhan menuntun orang Israel. Dan itu zaman di mana? Zaman anak. Allah menyatakan di dalam kemuliaan. Diakhiri dengan Paskah dan kematian Kristus. Kristus mati. Dan Kristus naik ke surga. Maka masuk zaman yang ketiga. Namanya zaman gereja. Zaman gereja dimulai dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Di mana zaman gereja ini, saudara, ketika Roh Kudus turun, maka lahirlah gereja di situ. Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan apa yang terjadi ketika gereja lahir? Maka gereja disertai zaman gereja, yaitu zaman Roh Kudus hadir. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau Allah Bapa mendampingi sebagai Bapa, Allah Anak menyelamatkan, dia mati, dia berkorban, disalibkan. Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Lalu Roh Kudus, Allah yang tinggal di dalam kita, disebut Allah penolong, Allah penghibur, Allah penasehat yang menuntun kita. Dan Tuhan berjanji memberikan penolong. Ini zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus ada di dalam tubuh kita. Tubuh kita disebut bait Allah. Roh Kudus menyertai kita melalui baptisan Roh Kudus. Dan juga manifestasi kehadiran Roh Kudus. Kalau saudara perhatikan bagaimana Roh Kudus masuk lalu ada manifestasi ke dalam, ada karunia dan buah roh dalam diri kita. Dan kita itu ada buah roh yang luar biasa yang menyelamatkan kita gitu. Lalu saudara, manifestasi kuasa keluar, yaitu melalui kita menyatakan mujizat. Seperti Petrus sekali khotbah, tiba-tiba orang dijamah menangis dan 3.000 orang bertobat. Ada orang lumpuh berjalan dan itu tanda-tanda ajaib yang menyertai. Lalu saudara juga mereka melaksanakan amanat agung. Itulah perintah Tuhan. Tujuan gereja adalah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka itu kita harus siapkan diri kita. Saudara, manifestasi Roh Kudus ini dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Mari kita akan baca ayat ini. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada 3 manifestasi kehadiran Roh Kudus. Waktu Pentakosta yang pertama ada tiupan angin keras. Roh Kudus datang dalam tiupan angin yang begitu dahsyat. Lalu yang kedua ada lidah-lidah seperti nyala api yang hingga pada mereka satu persatu. Kurang lebih 120 murid. Dan saudara, lalu mereka penuh roh dan mereka berkata-kata bahasa roh. Dan hebatnya pada waktu itu saudara, banyak orang berkata, oh bahasa roh ini tidak dimengerti orang lain. Tetapi ini ada orang yang mengerti bahasa roh. Ayat yang kelima. Kisah Rasul 2 ayat 5 sampai 8 dikatakan demikian. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh. Perhatikan baik-baik. Jadi waktu pencurahan Roh Kudus ada orang-orang Yahudi yang saleh kumpul dari semua kolong langit, di bawah kolong langit. Kumpul. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Coba perhatikan baik-baik. Ternyata pada waktu itu ada 2 kelompok juga.
Jadi dua kelompok ini bibitnya sudah ada waktu di dalam Kisah Rasul pasal 2. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang benar. Mereka bertanya, ada apa ini? Ada apa ini? Tetapi saudara, orang-orang yang hidup gak benar, orang yang menolak waktu itu berkata, oh mereka tuh mabuk gitu kan. Jadi jangan heran kalau sudah berbahasa roh, ada yang menolak, ada juga yang mentertawakan saudara. Apa itu sendalama katanya saudara. Nah apa itu saudara, laba-laba dan biarkanlah. Kita gak usah pusing, waktu itu rasul-rasul pun mengalami hal yang sama. Jadi kelompok ini juga ada, bibitnya sudah ada. Karena kita tahu iblis tidak suka kalau Allah menyelamatkan dunia ini. Yesus pun waktu lahir ada yang menerima, ada yang mau bunuh. Musa pun waktu lahir ada yang menerima, ada yang membunuh. Jadi saudara harus mengerti satu hal. Iblis akan berusaha mematikan setiap kegerakan roh. Iblis akan mematikan dengan berbagai cara untuk menghentikan pekerjaan Allah. Dan zaman kita menghadapi bukan orang di luar sana. Yesus juga menghadapi ahli Taurat. Ya, jadi ahli Taurat itu orang-orang yang pintar itu, saudara-saudara. Mereka itu justru menentang Yesus kan. Jadi jangan heran kalau ada orang yang menentang saudara gitu ya. Ada orang yang menghina bahasa roh, orang yang merendahkan, orang yang hidup dalam persekutuan roh. Wah mereka mentertawakan dan semua, sudah biarkan saja. Berkati mereka. Amin saudara. Karena kita tahu itu akan pasti ada pengejek-pengejek yang akan mengejek kita. Tetapi pada waktu itu hebatnya Tuhan itu pada hari Pentakosta. Itu biasanya orang Israel berkumpul di Yerusalem. Dan pada waktu itu Roh Kudus turun. Dan ribuan orang menjadi saksi turunnya Roh Kudus. Saudara. Maka itu saudara, kalau sudah perhatikan itu ada kurang lebih ada 15 wilayah saudara ya. Yang datang menyaksikan pencurahan Roh Kudus. Di Yerusalem itu saudara ada dari Partia, Media, Elam, ada dari Mesopotamia, ada dari Kapadokia, Pontus, ada dari Frigia, Pamfilia, ada dari Roma, Kreta, Kirene, Mesir, Arab, saudara datang semuanya. Dan mereka mengerti bahasa roh itu ngerti, karena Tuhan pakai mereka mendengar bahasa. Saudara cek ya. Ini mereka satu persatu bicara bahasa Mesir, lalu mereka bicara juga bahasa Partia, gitu. Mereka nggak ngerti saudara, mereka nggak ngerti bahasa itu, bahasanya bahasa Galilea. Lalu saudara, tetapi kenapa mereka ngerti? Karena Roh Kudus. Dan coba kalau kita rame ngomong, saudara di pasar aja saudara, itu di pasar tuh orang kepada ngomong rame gitu kan. Saudara sulit untuk mendengar satu orang. Mungkin perlu 3-4 kali diulang. Tetapi itu aneh. Ada 120 orang berbahasa roh. Tetapi orang Partia tahu. Oh kok dia ngomong bahasa Partia dengan jelas tentang kemuliaan Allah. Orang Roma mendengar dengan jelas. Orang Arab mendengar dengan jelas. Orang Mesopotamia mendengar dengan jelas. Jadi masalahnya di mana? Berkatnya di mana saudara? Tuhan menjamah telinga dan hati pendengar. Bukan yang berbicara yang penting, tetapi pendengar itu saudara. Dan siapa pendengar itu? Pendengar itu orang yang saleh, yang takut Tuhan, hati murni akan diberkati ketika saudara berbahasa roh. Amin saudara. Jadi kalau berbahasa roh sungguh-sungguh. Ketika kita rame-rame bahasa roh 100 orang di gereja. Jangan pernah takut. Tuhan bisa bicara khusus kepada orang tertentu waktu dia datang. Ini 120 orang berdoa seperti seorang orang yang mabuk. Tetapi dengan jelas mereka bisa mendengar satu persatu, itu luar biasa. Ya, jadi Roh Kudus bisa bekerja dengan luar biasa. Amin saudara. Maka itu kita harus sadar, dan saudara tahu waktu itu bahasa roh yang dipakai adalah bahasa Senolalia. Senolalia itu bahasa manusia. Jadi bahasa Partia, bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu ya. Saya ingat betul waktu saya mimpin persekutuan di tahun 93.
Persekutuan kecil kita bikin, lalu saudara-saudara kita sedang bahasa roh. Ada seorang bapak dari Manado yang bahasanya seperti bahasa Cina. Ibu-ibu di sampingnya si Aci ini nangis. Lalu selesai ibadah dia ngomong, Pak David tolong berkati anak saya. Karena anak saya itu kawin lari nikah dengan pembantu saya. Gak disetujui, akhirnya nikah begitu saja. Dan belum diberkati. Saudara, ternyata Roh Kudus ingatkan, anakmu itu belum beres pernikahannya. Saudara tahu ini orang Manado, yang satu orang Chinese. Yang Manado gak ngerti bahasa Chinese. Gak ngerti bahasa Tionghoa, bahasa Koi gak ngerti. Tapi Roh Kudus kasih tahu. Itu hebatnya Roh Kudus. Maka itu bahasa ini disebut senolalia. Ada glosolalia. Glosolalia bahasa roh untuk pribadi, membangun diri sendiri. Saudara, 1 Korintus 14 ayat 4. Lalu ada juga dorea. Dorea itu bahasa tanda awal, baptisan karunia, awal, tanda awal saudara ya. Ada karisma yang berhubungan dengan karunia, ditafsirkan dan semuanya. Oke, lalu Alkitab mencatat ada minimal ada 4 baptisan catat Alkitab. Kisah Rasul 2 ayat 1 dan sampai 11 saudara di situ 120 murid. Lalu juga ada orang-orang Samaria juga mengalami lawatan. Baptisan Roh Kudus. Lalu juga Cornelius waktu mendengar firman mengalami baptisan Roh Kudus. Lalu Efesus saudara. Ketika Paulus ke Efesus 12 murid belum dibaptis Roh Kudus dan belum dibaptis dalam nama Yesus. Lalu ditanya, kamu udah terima Roh Kudus belum? Aku belum dengar tentang Roh Kudus. Lalu mereka menyerahkan diri dibaptis dan mereka waktu ditumpang tangan mereka terima Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Dari 4 baptisan ini yang dicatat Kisah Rasul 2, 120 murid ada berbahasa roh. Di Kisah Rasul 19 tentang jemaat Efesus mereka berbahasa roh. Dan saudara tahu 2 jemaat ini berbeda perkembangannya. Yerusalem dalam waktu singkat dilawat Tuhan dengan luar biasa. Efesus dalam waktu 2 tahun sampai ke Asia kecil mendengar Injil. Kenapa? Ada pertumbuhan yang luar biasa bagi gereja di Efesus dan di Yerusalem. Kenapa? Manifestasi Roh Kudus. Gereja tanpa Roh Kudus hanya kumpulan orang-orang beragama. Tapi gereja yang penuh Roh Kudus akan melihat banyak mujizat yang luar biasa. Saudara, ada banyak berkat dalam bahasa roh. Minimal ada 8, tapi saya nggak jelaskan satu-satu. Dan saudara, di sini bisa membangun, bisa mengingatkan kita, bisa Roh Kudus membantu dalam doa. Roh Kudus membangun iman kita, ya iman yang murni. Lalu yang kelima, Roh Kudus menjaga hati kita penuh dengan roh. Sehingga kita terhindar dari kata-kata yang gak baik. Ya, kata-kata yang kotor gak keluar karena hati kita penuh Roh Kudus. Saudara, orang berbahasa roh dia memberikan penyegaran, mengaktifkan karunia. Mengaktifkan semua. Lalu saudara yang ketujuh juga ada rest, ada istirahat. Siapa berdoa dalam bahasa roh, rohnya yang berdoa, jiwanya istirahat. Jiwanya istirahat. Makanya ada damai sejahtera. Juga mengaktifkan kekuasaan dan menjadi saksi yang luar biasa. 1 Korintus pasal 14 ayat 2 dikatakan begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini bagian terakhir saya jelaskan. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik ayat ini, coba baca dengan pelan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Berbicara kepada Allah ini sebuah kehormatan. Allah sebagai Bapa dan sebagai Bapa ingin memikirkan yang terbaik untuk anaknya. Saudara, saya beri gambaran begini. Kalau saudara berkata-kata dalam bahasa roh, saudara seperti ini. Saya berikan ilustrasi. Satu kali ada perusahaan Jepang yang mendirikan perusahaan di Indonesia. Perusahaan Jepang ini saudara begitu besar. Dan ada buat direksi semuanya ada sampai ada karyawan-karyawan kecil juga. Lalu ada satu
keluarga, dia itu tadinya kerja di Jepang. Sudah. Kerja di Jepang dan dia ngerti bahasa Jepang. Anaknya lahir di Jepang, istrinya bisa bahasa Jepang, terus pulang ke Indonesia. Lalu ngelamar di perusahaan ini. Waktu ngelamar di perusahaan ini, saudara, dia tadinya kerja baik di Jepang sebagai pegawai tinggi, sekarang pegawai rendahan. Jadi nggak banyak orang kenal. Lalu saudara, dia kerja setahun, 2 tahun dan semuanya. Semua orang tahu dia jago bahasa Jepang. Lalu saudara, tiba-tiba bos dari Jepang mau datang. Bos dari Jepang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jawa, apalagi saudara ya. Nggak bisa bahasa Sunda, saudara, bisa aja cuma bahasa Jepang. Lalu perusahaan berpikir, waduh ini si bos mau datang nih. Siapa ini yang bisa bahasa Jepang? Dicari-cari saudara. Akhirnya si karyawan yang biasa ini datang. Lalu mendampingi bos, saudara. Hari itu mendapat kehormatan. Kemana-mana sama bos. Ngomong. Dan saudara, dia sebagai penerjemah. Apa yang dimaksudkan dia ucapkan. Dia katakan satu bahasa. Lalu saudara, apa yang terjadi? Dia terus kemana-mana diantar. Kebetulan dia datang dengan istrinya. Datang dengan anaknya yang seumuran dengan anak dari pegawai ini. Anaknya main dengan anaknya dengan pakai bahasa Jepang. Ibunya belanja saudara dengan bahasa Jepang. Dan mereka begitu akrab. Mereka begitu akrab. Kenapa? Karena satu bahasa. Lalu apa yang terjadi saudara? Ketika bos ini pulang ke Jepang. Dia telepon ke direksinya. Tolong ini orang tolong diperhatikan. Saya mau angkat dia menjadi manajer. Kaget saudara. Karena ternyata dalam cerita-cerita, ternyata dia punya keahlian dulu seorang pegawai tinggi di Jepang. Dia punya keahlian luar biasa, semua orang nggak tahu. Hanya pemilik ini yang tahu. Kenapa? Karena dia cerita waktu ngantar kemana-mana, cerita dengan pakai bahasa Jepang. Apa yang tidak diketahui orang, diketahui oleh bosnya ini sudah. Akhirnya pegawai ini diangkat menjadi direktur saudara. Lalu apa yang terjadi? Dia telepon juga dari Jepang, dia telepon. Saya pengen sering-sering ke Indonesia. Tapi saya nggak mau di hotel, nggak mau di apartemen. Bisa nggak kamu beli rumah di samping rumahmu? Akhirnya dia beli rumah saudara di samping rumahnya. Dan waktu lihat rumah si karyawan ini tidak bagus. Dibangun dengan begitu rapi. Karena apa? Ini di samping bosnya. Pemilik dari perusahaan besar itu. Saudara ngerti maksud saya? Saudara mengerti maksud saya? Betapa sulitnya memahami hati Allah. Betapa sulitnya kita berbicara dengan Allah. Saudara diberi kehormatan dengan bahasa roh. Bahasa roh itu bahasa yang Allah mengerti. Seperti pegawai ini bisa bicara dengan bos dari Jepang. Dan itu bahasa yang luar biasa. Kenapa kita harus tolak? Karena iblis tahu kalau saudara mengerti bahasanya Tuhan, saudara satu bahasa dengan Tuhan, maka saudara akan menikmati janji Allah dan berkat Allah yang melimpah akan terjadi. Maka banyak kesaksian orang yang terus-menerus hidup dalam persekutuan roh. Berdoa berbahasa roh terus dia lakukan. Bicara terus dengan Tuhan. Dia semakin dekat. Dan apa yang terjadi saudara? Seluruh kondisi perusahaan di Indonesia ini. Dia ceritakan semua kepada bos di Jepang. Karena apa? Satu bahasa. Dan bos itu mengerti, akhirnya perusahaan di Indonesia semakin maju. Karena satu orang yang mengerti bahasa bosnya. Dulu ditipu melulu sama orang lain. Karena saya nggak satu bahasa kan suka ditipu kan. Ya ditipu karena apa? Kita nggak ngerti. Kalau saya kumpul sama istri keluarga Batak gitu, saya nggak ngerti bahasa Batak. Diomongin pun nggak tahu saudara ya. Maka itu kalau saudara ngerti bahasa, saudara akan aman. Dan satu hal, Tuhan berjanji orang yang diberikan karunia bahasa roh adalah orang istimewa. Amin. Dan Tuhan akan angkat kita, berkati kita. Sudah mau diberkati? Amin. Saya percaya Tuhan berkati kita. Mari, bahasa roh bukan mendatangkan kesesatan, tapi justru mendatangkan berkat bagi orang yang mempercayai dan mempraktekkan. Mari kita datang kepada Tuhan.